Selamat siang Sobat Statistika. Hari ini saya Novi Tauli. Kita hari ini ada di Politeknik Negeri Medan. Kita mau coba cari-cari yuk mahasiswa-mahasiswi di sini buat ditanya-tanyain soal materi statistika kita. Ayo coba kita cari yuk. Sini ada banyak orang sih, tapi kayak sibuk ya. Itu ada 2 orang. Coba kita tanya-tanya. Selamat siang Kak. Selamat siang. Saya dari Sobat Harian Statistika nih Kak. Boleh tanya-tanya nggak nih Kak? Boleh, boleh. Namanya siapa Kak? Kalau boleh tahu. Nama aku Grace. Nama aku Afla. Ini dari prodi apa nih Kak? Kalau aku manajemen bisnis. Aku manajemen bisnis. Sekelas. Iya, sekelas. Nih. Oke. Kakak ini sebelumnya udah pernah belajar statistika belum Kak? Udah. Kalau soal materi ukuran penyebaran, kemencengan dan keluncingan itu gimana? Udah pernah Kak? Itu apa ya? Aku belum paham soal itu. Nggak paham, Kak. Waduh. Itu apa ya? At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Kan zaman sekarang nggak ngerti ukuran penyebaran kemencengan dan keruncingan yang kayak gini. Nggak pantas. Mau kau apa? Ya, kan harus belajar. Setau kali. Ya, Ngapa? kan harus tahu lah. Apa? Ya, kenapa? Apa? Harus tahu, masa nggak boleh tahu? Jangan. Apa? Kalian masih seperti 2 orang tadi, nggak ngerti tentang penyebaran data, kemencengan dan keruncingan. Ayo kita bahas. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas soal-soal ukuran penyebaran. Yang pertama itu kita punya range atau jangkauan. Nah, ini merupakan cara paling cepat buat tahu seberapa luas jangkauan data kita. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal mencari data nilai paling tinggi dikurangi dengan nilai paling rendah. Simple kan? Dari soal tersebut bisa kita dapatkan nilai terbesarnya itu dari batas bawah kelas terbesar dikurangi dengan batas bawah kelas terkecil. Di sini kita mendapatkan 61 dikurang 21 sama dengan 40. Baik, selanjutnya saya akan membahas interkuartil. Di sini rumus interkuartil adalah QR sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Cara mencari kuartil satunya kita tentukan dulu. Di sini ada LK1 atau letak kuartil 1 sama dengan 1/4 dikali 70 sama dengan 17,5. Dan didapatlah LK1-nya. Selanjutnya K1 sama dengan 40,5 ditambah 10 buka kurung 17,5 atau LK1 tadi dikurang 9/16 sama dengan 40,5 ditambah 10 dalam kurung 0,53. Didapatlah hasilnya interkuartilnya sebesar 45,8. Selanjutnya untuk K3. K3 seperti yang sama seperti K1 tadi, kita cari terlebih dahulu letak kuartilnya. Jadi rumusnya itu LK atau letak kuartil 3 sama dengan 1/4 dikali 70. 70 itu jumlah datanya ya. Didapatlah hasilnya 52,5. Dan selanjutnya K3 atau kuartil 3 sama dengan 60,5 ditambah 10 buka kurung 52,5 dikurang 49/14 sama dengan 60,5 ditambah 10 buka kurung 33,5 sama dengan 95,5. Jadi untuk kuartil satunya itu 45,8 dan untuk kuartil 3-nya 95,5. Dimasukinlah ke dalam rumus tadi. QR sama dengan K3 dikurang K1 sama dengan 90,5 dikurang 45,8. Didapatlah hasil interkuartil 49,7. Nah, selanjutnya ada deviasi kuartil. Di sini perbedaannya dengan interkuartil adalah nanti K kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1 dibagi 2. Di sini kita mendapatkan 95,5 dikurang 45,8 dibagi 2.
Maka di sini ada 49,7 dibagi 2 menghasilkan 24,85. Baik, kita beralih ke dalam Excel-nya. MI didapat dari 21 ditambah 30 dibagi 2. Didapatlah hasilnya 25,5. Begitu pun seterusnya. Dan untuk kolom selanjutnya, kita harus cari FI kali MI. Rumusnya sama dengan FI atau 9 dikali yang logo bintang MI 25,5. Enter. Dapatlah hasilnya 29,5. Dan langsung kita blok seperti ini. Dan di sini kita totalin semuanya dengan menggunakan rumus sum. Kita gini kan. Auto sum dan didapatlah hasilnya 3125. Di sini kan seperti yang terlihat di sini ada X bar, MI dikali X bar. Jadi kita cari dulu X barnya. Cara mencari X bar, di sini kita totalin terlebih dahulu jumlah totalnya kan tadi sebanyak 70. Nih 70. Jadi di sini rumusnya itu X bar sama dengan FI kali MI per N. Di sini kan FI kali MI sudah kita dapatkan tadi. Jadi 135 kan sama dengan 135 dibagi 70 N jumlah data. Didapatlah hasilnya 44,6 sekian. Kita bulatkan menjadi 44,6. Baik, di sini kita lanjut ke MI dikurang X bar. Jadi yang pertama sama dengan 25,5 dikurang X bar 44,6 tadi. Didapatlah hasilnya 19,1. Karena di sini di luar tabel sepertinya dia bakal error. Jadi kita bakal kurangi manual. 35,5 dikurang 44,6. Begitupun seterusnya. Sepertinya salah. Baik, untuk kolom selanjutnya di sini FI dikali nilai mutlak dari MI dikurang X bar yang seperti sudah kita cari tadi. Jadi rumusnya itu sama dengan 9 atau C3 tadi dikali terus di sini ABS. Terus F3. Dan didapatlah hasilnya 171,9. Tinggal kita gerakkan seperti ini. Dan ini untuk tabelnya ya. Dan di sini juga kita harus sumkan atau kita totalkan. Dan didapatlah 638 yang bakal kita gunakan untuk kedepannya. Baik, setelah kita sudah mencari tadi sigma dari FI nilai mutlak MI dikurang X bar yang seperti tadi 638 ya yang sudah ada di Excel tadi, kita masukkan ke rumus untuk mencari defisiasi rata-rata yang rumusnya AD sama dengan sigma FI atau sum yang kalau jika ada di Excel tadi sum dari FI dikali nilai mutlak dari MI dikurang X bar dibagi N
atau jumlah data atau jumlah minggu kalau di soal tadi. Sama dengan 638 dibagi 70. Didapatlah hasilnya 9,11. Jadi untuk defisiasi rata-rata didapatlah hasilnya 9,11. Halo teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Data kecepatan interval dari 35 pelanggan internet, kecepatan Mbps 10-19 adalah 6 pelanggan, 20-29 8 pelanggan, 30-39 11 pelanggan, 40-49 10 pelanggan. Jadi totalnya sama dengan 30 pelanggan. Baik teman-teman, halo. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, yang pertama-tama itu yang harus kita cari adalah F dikali MI. Cara bagaimana? Nah, jadi kita tekan spasi sama dengan kita tekan 6 kali ataupun bintang, baru kita tekan 14,5. Baru setelah itu klik enter. Nah, karena agar lebih mempermudah, kita nggak usah hitung satu persatu kayak 8 dikali 24, 11 dikali 30, 4,5. Caranya itu mudah. Nah, kita tekan 8,5 ini kolomnya, kita cari nih pojok kanan bawah. Nah, kita tekan 2 kali. Jadi, nah ini yang ini kita hapus saja. Habis itu kita spasi lagi, zoom. Nah, baru kita pilih atas dan bawah. Iya. Lalu kita tekan enter. Nah, jadi hasilnya 88,5. Maksud saya 885. Nah, untuk mencari X barnya ini, nah kita tekan di sini, kita klik sama dengan 885 ini dibagi ataupun atau baru kita tekan 30, lalu enter. Nah, jadi hasilnya 29,5. Kita rapikan lagi biar estetik dia akan. Nah, jadi cara mencari MI dikurang X barnya ini adalah kita tekan spasi, kita klik 14 habis itu tekan logo strip ataupun kurang, baru kita tekan 29,5 hasil dari X bar tadi, lalu kita tekan enter. Nah, karena ini memang agak gimana gitu ya, karena memang ini di luar table, jadi kita hitung satu-satu. Udah itu kok kurang kan dia. Nah, sudah teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya itu adalah MI dikurang X bar pangkat 2. Nah, caranya itu kita tekan spasi, lalu kita klik, salah guys, ada kesalahan, maaf. Nah, caranya itu spasi, kita tekan MI yang ini, MI dikurang X bar, tanda petik 2, enter. Nah, karena memang ini tadi agak sulit, nah coba kita agak sulit untuk disatukan, coba kita hitung satu-satu ya, sebentar.
Baik teman-teman, sudah bisa ya. Jadi untuk hasilnya itu adalah 220, 225, 25, 25 dan 225. Selanjutnya yang terakhir itu adalah caranya gimana? Kita tekan spasi. Nah, kita tekan ini. Baru kita klik tanda bintang ataupun shift 8. Kita dikalikan FI yaitu 6. Nah, enter. Nah, hasilnya jadi 1350. Nah, kalau memang perkalian dia memang bisa untuk di drag. Jadi kita drag sampai bawah. Nah, hasilnya sudah selaras teman-teman. Baru kita zoom. Aduh, 2 kali ininya. Nah, nice. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Zoom. Enter. Zoom. Nah, baru enter. Before entah punya tidak betul. Nah, jadi totalnya adalah 200, maksud saya 2950. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan simpangan baku yang rumusnya varian sama dengan sigma FI buka kurung MI dikurang X bar tutup kurung 2 per N sama dengan 2950 per 30 sama dengan 98,33. Jadi variasi dari data kecepatan internet 30 pelanggan adalah 98,33. Nah, selanjutnya standar deviasi yaitu S sama dengan akar dari sigma FI buka kurung MI dikurang X bar tutup kurung 2 per N sama dengan akar 98,33 sama dengan 9,91. Jadi simpangan baku dari data kecepatan internet 30 pelanggan adalah 9,91. Baik, selanjutnya kita akan masuk contoh soal pertama. Soalnya adalah tentukanlah koefisien Kaunas menggunakan metode Boulay dan koefisien kurtosis dari data omset per minggu 20 pedagang gorengan berikut ini. Omset pertama adalah 6-10 juta sebanyak 3 pedagang, omset 11-15 juta sebanyak 9 pedagang, omset 16-20 sebanyak 5 pedagang, omset 21-25 omset 21-25 juta sebanyak 3 pedagang. Nah, total pedagang sebanyak 20. Baik, selanjutnya kita akan mencari koefisien kurtosisnya. Untuk mencarinya sama dengan MI dikurang X bar. Selanjutnya kita akan mencari MI dikurang X bar pangkat 4. Untuk mempermudah kita akan sorot ke bawah. Untuk menjumlahkannya kita akan mencari sum selanjutnya kita akan mencari FI dikali MI kurang X bar pangkat 4. FI dikali MI kurang X bar pangkat 4. Nah, kita akan langsung menyorotnya sampai ke bawah untuk mempermudahnya.
Selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil dari FI dikali MI dikurang X bar pangkat 4 dengan sum sama dengan Setelah kita mendapatkan data koefisien kurtosisnya, kita akan memasukkannya ke dalam rumus. Rumusnya adalah alfa pangkat 4 sama dengan 1 per N kali S pangkat 4 kali sigma FI kali MI dikurang X bar pangkat 4. Hasilnya sama dengan 1 per 20 dikali 487,96 dikali 20.040 sama dengan 1 per 9.759,2 dikali 20.040 menghasilkan 2,05. Jadi omset per minggu 20 pedagang gorengan adalah 2,05 juta rupiah. Artinya 2,05 lebih kecil dari 3, menghasilkan kurva kurtosis pelatik kutik. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Izin ya. Waktu di mana tanggal-tanggal Namanya sobat ulang. dia. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita mati? Nanti bakal kita cari. Ini nyari apa? Masihkah kau ingat lagu di radio yang Tapi jangan mereng lah, lu mengudara? Oke. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Apa yang udah paling betul apa? Bisa tahu kau? Ya, jangan apa-apa kali lah. Apa? Berdiri.